Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Anjani. Saya akan mempresentasikan mengenai rencana ide bisnis startup saya yang bernama Bukber. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang kenapa saya memilih ide bisnis startup ini. Nah, pada era revolusi digital saat ini, setiap orang dapat mengakses berbagai kemajuan teknologi dengan sangat cepat, sehingga tidak mengherankan jika hal tersebut telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nah, hal ini ditandai dengan adanya perkembangan Internet of Things. Adanya penggunaan internet yang terus mengalami peningkatan, hal tersebut itu memunculkan suatu ide sebuah peluang baru yang dinamakan dengan startup. Salah satu dari pengembangan ide bisnis startup ini yaitu berbasis e-commerce atau pembelian, penjualan, dan pemasaran barang atau jasa melalui internet yang dapat diakses dengan mudah melalui website maupun aplikasi. Dengan adanya hal tersebut, terdapat sebuah peluang untuk membuat ide bisnis startup yang bergerak di bidang penjualan ini. Berangkat dari permasalahan terkait adanya keterbatasan waktu, kurangnya informasi dan pertimbangan biaya yang terkadang membuat orang kesusahan untuk mendapatkan buku yang mereka cari. Oleh karena itu, terciptalah sebuah startup bernama Bukber yang dapat dijadikan sebagai solusi untuk memberikan kemudahan dalam penjualan maupun pembelian buku melalui internet. Selanjutnya yaitu mengenai analisis masalah. Yang pertama, berkembangnya kemajuan teknologi seperti startup yang dapat dijadikan sebagai peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Nah, yang kedua yaitu adanya peluang berupa e-marketplace atau jual beli buku bekas yang secara online dan belum berkembang di masyarakat. Yang ketiga yaitu melihat adanya permasalahan yang seringkali dihadapi oleh seseorang terkait harga buku yang mahal untuk kalangan tertentu dan adanya ketidakefisienan waktu yang seringkali terjadi, sehingga hal ini memunculkan sebuah ide baru untuk membuat startup bernama dengan Bukber. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai gambaran umum usaha dari startup Bukber ini. Bukber adalah sebuah e-commerce yang menyediakan segala bentuk informasi mengenai jual beli buku yang beragam. Startup Bukber ini tidak hanya menjual belikan buku yang baru dan original, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka yang ingin menjual dan mencari buku bekas tetapi dengan kualitas yang masih baik. Yang kedua, yaitu Bukber juga membuka peluang kerjasama dengan perpustakaan untuk peminjaman buku secara online melalui pemesanan pada aplikasi ini. Sehingga dengan hal ini, seseorang akan lebih mudah untuk menemukan buku yang diinginkan tanpa harus pergi ke perpustakaan dan untuk memastikan bahwa buku yang mereka cari itu sudah tersedia. Yang ketiga yaitu Bukber juga menambahkan fitur baca buku secara online untuk buku bacaan tertentu seperti novel, komik, biografi, dan lain-lain, yang tentunya dengan kenyamanan dan pembayaran yang terjangkau. Yang terakhir yaitu Bukber juga menyediakan wadah bagi para konten kepenulisan atau konten kreator yang ingin menyalurkan karya tulisannya yang menarik. Yang selanjutnya yaitu adalah jenis dan layanan usaha yang ditawarkan oleh startup Bukber ini. Yang pertama yaitu berbasis e-marketplace atau bergerak di bidang jual beli buku online. Yang kedua yaitu startup ini merupakan startup jual beli buku bekas dan buku baru. Jadi di sini tidak hanya menyediakan buku baru saja, tetapi para pembeli juga bisa untuk mencari atau membeli buku bekas dengan harga yang murah tetapi dengan kualitas yang masih baik. Yang ketiga yaitu berupa aplikasi rintisan sebagai sarana penghubung antara penjual dan pembeli buku. Yang keempat yaitu adanya fitur peminjaman buku perpustakaan secara online. Yang kelima yaitu platform baca buku online dan konten kepenulisan. Dan yang terakhir, pembayaran untuk berlangganan dapat dilakukan melalui e-wallet seperti OVO, Dana, Link Aja, Shopee, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya yaitu keunggulan yang ditawarkan oleh produk Bukber ini. Yang pertama, platform penjualan dan pembelian buku bekas baru yang sangat terjangkau dan efisien. Yang kedua yaitu menawarkan penjualan buku bekas yang berkualitas dan murah dari toko atau dari pemilik secara langsung. Yang ketiga yaitu bekerjasama dengan perpustakaan untuk aktivitas peminjaman buku secara online. Yang keempat yaitu penawaran fitur baca buku secara online dengan biaya berlangganan yang sangat terjangkau. Yang kelima yaitu sebagai wadah kepenulisan berupa karya sastra bagi yang hobi menulis. Yang keenam, kemudahan akses bagi pengguna aplikasi baik untuk penjual maupun para calon pembeli buku. Nah, yang selanjutnya adalah target pasar dari startup Bukber ini. Tentunya yang pertama itu dari kalangan mahasiswa atau pelajar atau tenaga pendidik yang berada pada dunia akademik. Yang kedua yaitu pedagang dan pembeli buku bekas maupun baru. Yang ketiga
yaitu penggemar karya kepenulisan. Dan yang keempat adalah konten kreator kepenulisan. Nah, yang terakhir yaitu mengenai bisnis model Canva. Nah, BMC di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai BMC offering. Nah, adanya value proposition. Yang pertama yaitu mempermudah para penjual buku, baik buku bekas maupun buku baru dalam memasarkan produknya secara luas. Yang kedua yaitu mempermudah para pembeli yang ingin mencari buku bekas maupun baru dengan harga yang sangat terjangkau. Yang terakhir yaitu memudahkan seseorang dalam mencari buku yang diinginkan di perpustakaan yang bekerja sama dengan Bookber, dan wadah bagi para penggemar buku maupun para konten kepenulisan yang hobi menulis atau memiliki ide kepenulisan yang dapat disalurkan melalui startup Bookber ini. Yang kedua yaitu BMC Customer. Yang pertama ada Customer Segment. Nah, customer segment yang dituju oleh startup Bookber ini, yang pertama adalah kalangan mahasiswa dan pelajar atau tenaga pendidik. Yang kedua, pedagang atau penjual buku. Yang ketiga yaitu penggemar karya kepenulisan atau di sini ada sebagai reader atau pembaca. Yang terakhir adalah konten kreator kepenulisan. Nah, BMC customer yang kedua yaitu adalah channels. Di sini kami menggunakan promosi melalui sosial media. Yang kedua yaitu kerjasama dengan partnership, dan yang terakhir adalah iklan. BMC customer yang ketiga yaitu ada customer relationship. Jadi kita di sini menggunakan optimalisasi promosi melalui berbagai sosial media maupun media elektronik. Yang kedua yaitu menerima setiap saran dan masukan dari pelanggan atau dari user aplikasi Bookber ini. Nah, yang ketiga dari BMC infrastruktur yaitu terdiri dari key activities, key resources, dan key partner. Yang pertama ada key activities. Nah, seperti yang kita jelaskan pada awal tadi bahwa aktivitas yang utama dari aplikasi startup Bookber ini yaitu jual beli buku bekas dan baru. Yang kedua, media peminjaman buku online melalui perpustakaan dengan mudah. Yang ketiga yaitu platform baca buku online dan konten kepenulisan. Yang kedua ada key resource. Jadi kita di sini melakukan kerjasama dengan partnership dan sponsorship yang memang bekerja sama atau memiliki keterkaitan secara langsung dengan startup Bookber ini. Yang kedua adalah hustler, terdiri dari CEO dan pemasaran yang akan menunjang cara kerja dan berjalannya proses dari startup Bookber ini. Yang kedua ada hipster, ada UI dan UX. Nah, UI di sini sebagai user interface yang memberikan kenyamanan tampilan secara visual bagi para pengguna, dan UX adalah sebagai user experience atau memberikan pengalaman bagi para pengguna. Dan yang terakhir adalah hacker atau pengembang. Nah, key resources yang paling terakhir adalah brand. Selanjutnya mengenai BMC infrastruktur key partner. Nah, di sini kita akan melakukan kerjasama dengan penjual buku di pasaran. Yang kedua adalah investor. Yang ketiga pemilik usaha. Yang keempat adalah kita melakukan kerjasama dengan sosial media. Dan yang keempat adalah penulis. Yang terakhir adalah BMC Finance. Ada revenue stream, yaitu berasal dari hasil penjualan. Yang kedua periklanan. Yang ketiga kerjasama dengan rekan usaha. Dan yang terakhir ada user app. Dan BMC Finance yang paling terakhir ada cost structure, terdiri dari biaya investasi, biaya operasional dan perawatan, dan biaya kerjasama dengan partnership. Nah, selanjutnya yaitu ada luaran yang diharapkan dari aplikasi Bookber ini. Dari pemaparan ide startup yang telah disajikan mengenai rencana pembuatan Bookber ini, tentunya dibutuhkan realisasi yang matang, mulai dari desain sampai dengan pengembangan aplikasi. Dengan hal ini, harapannya Bookber bisa menjadi e-marketplace yang praktis dan efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama terhadap media jual beli buku secara online dengan mudah. Nah, selain itu, luaran berupa aplikasi ini nantinya diharapkan mampu membantu para content writer dalam mengembangkan ide kepenulisan berupa karya sastra yang unik dan menarik. Terima kasih telah mendengarkan sajian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.